Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa dan terus berusaha untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu salah satunya dengan cara kita mensyukuri segala nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan. Terutama dengan nikmat iman yang masih tetap bersemayam dalam hati kita. Salawat dan salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang tentunya kita tunggu dan kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Uli Nur Istiroah dengan NIM 21041403. Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang tazkiyatun nafs untuk memenuhi tugas akhir akhlak tasawuf. Dewasa ini tantangan hidup dan arus informasi semakin deras. Efeknya dapat membuat hati kita menjadi semakin keras juga. Kita sulit untuk ikhlas, sulit untuk mendapatkan ketenangan hati, yang menjadi tanda bahwa hati kita sudah tidak bersih lagi. Padahal hati yang bersih membawa ketenangan dan kedamaian di dunia serta mengantarkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha untuk melakukan pembersihan hati dan penyucian jiwa atau melakukan tazkiyatun nafs. Nah, apa itu tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs terdiri dari dua kata, yaitu at-tazkiyah dan an-nafs. At-tazkiyah sendiri berarti at-tahir, yaitu penyucian atau pembersihan. Sedangkan an-nafs memiliki jamak nufus atau anfus yang berarti jiwa atau nafsu. Dengan demikian, tazkiyatun nafs adalah penyucian jiwa atau nafsu kita. Kemudian, hal-hal apa saja yang dapat dilakukan agar hati kita menjadi qalbu salim dengan tazkiyatun nafs? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari ilmu. Tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa yang benar harus dilakukan dengan pemahaman ilmu agama yang benar. Sebagaimana hati yang bersih berangkat dari akidah yang benar. Oleh karena itu, ilmu dan pemahaman kita tentang akidah haruslah benar. Hati yang bersih fondasinya adalah ikhlas, yaitu melaksanakan segala amal ibadah diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah kenapa kita jumpai surat yang hampir keseluruhan ayatnya berisi tentang tauhid dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Kebaikan seseorang dan kesucian hatinya dapat dilihat dari bagaimana dia memahami ilmu agama dan mengamalkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, niscaya ia akan dipahamkan dalam urusan agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Langkah yang kedua adalah memperbesar taat dan menjauhi maksiat. Kiat yang kedua dalam tazkiyatun nafs adalah meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita lakukan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apabila kita semakin taat, maka jiwa kita semakin suci dan hati kita semakin bersih. Namun sebaliknya, apabila kita menentang perintah Allah dan larangannya serta maksud kepadanya, hati kita akan menjadi ternoda, gelap, dan sakit.
Langkah pertama dan kedua tentunya memiliki keterkaitan, karena ilmu yang kita pahami tanpa kita amalkan tidak akan berpengaruh kepada pembersihan hati dan penyucian jiwa. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Bani Israel, bahwa mereka mengetahui banyak tentang apa yang Allah inginkan, namun mereka mengabaikannya dan menjadikannya perdebatan semata, sehingga Allah jadikan hati mereka menjadi keras membatu. Agar kita giat dalam memperbesar taat dan menjauhi maksiat, kita perlu menanamkan prinsip muraqabatullah atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mengawasi kita kapanpun dan dimanapun, baik dalam kondisi yang ramai atau sepi, terang-terangan ataupun rahasia. Allah senantiasa mengawasi kita. Apabila prinsip tersebut sudah tertanam dalam diri kita, maka ketika hendak melakukan maksiat kita akan merasa malu, sekaligus merasa malu apabila kita tidak melakukan ketaatan. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada, dan Dia Maha melihat apa saja yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hadid ayat 4. Langkah yang ketiga yaitu melakukan muhasabah. Muhasabah atau evaluasi diri. Mengapa muhasabah perlu dilakukan? Karena dengan adanya muhasabah kita dapat mengukur sejauh mana perbaikan dalam upaya pembersihan hati dan penyucian diri yang kita lakukan. Seperti kita dapat memperkirakan apakah kita masih memiliki sifat iri, dengki, hasad kepada orang lain, atau kita sudah berhasil menjauhinya. Apabila sifat-sifat tercela tersebut masih ada dalam diri kita, maka kita harus segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan berkomitmen untuk terus berusaha menghilangkan sifat-sifat tercela tersebut. Yang keempat adalah berdoa. Berdoa menjadi salah satu hal yang tidak dapat kita lupakan, karena Allah merupakan zat yang maha membolak-balikan hati. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berdoa, memohon kepadanya agar hati kita selalu diteguhkan dalam keimanan, agar hati kita selalu bersih dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan tazkiyatun nafas. Tujuan tazkiyatun nafas menurut Imam Al-Ghazali adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan manusia yang bersih akhlaknya, suci jiwanya, yang luas ilmu pengetahuannya, dan segala aktivitasnya bernilai ibadah. Yang kedua, membentuk manusia yang berjiwa suci dan berakhlak mulia terhadap pergaulan dengan sesamanya, yang sadar akan hak dan kewajiban, tugas, serta tanggung jawabnya. Yang ketiga, membentuk manusia yang berjiwa sehat dengan terbebas dari jiwa dengan sifat yang tercela yang dapat membahayakan jiwa itu sendiri. Yang keempat, membentuk manusia yang berjiwa suci dan berakhlak mulia baik terhadap Allah, dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Metode tazkiyatun nafas yang pertama, tahali. Tahali yaitu pembersihan diri dari sifat dan sikap yang dapat mendorong hawa nafsu untuk berbuat dosa, atau dengan kata lain, tahali ini adalah menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Yang kedua, tahali yaitu pembersihan kembali jiwa yang bersih dengan sifat-sifat terpuji yang dilakukan secara berkesinambungan. Yang ketiga, tajalli yaitu serangkaian dari tahali dan tahali yang dilakukan secara bersungguh-sungguh, sehingga diharapkan kita dapat terhindar dari nafsu amarah dan terhindar dari perbuatan yang keji. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi kebaikan untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.